sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jikalau Allah menghendaki sesuatu, maka pasti terjadi, tidak bisa dihalangi siapapun. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, pasti tidak akan terjadi, walaupun diinginkan siapapun. Pertemuan kali ini pasti bukan rencana siapa-siapa selain rencana Allah. Saya juga tidak menyangka, sebagaimana saudara tidak menyangka juga kan. Niatnya mau nengok anak di sini, tapi karena takdirnya harus silaturahmi, maka terjadilah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan takdir ini sebaik-baik takdir yang bisa membuat kita jadi yakin kepada Allah. Mungkin tadi ditanyakan judul, ya, saya sudah di Munchen, ya, yang rada jauh itu apa? Munchen itu, lalu kemarin tadi pagi masih di Berlin, sekarang di sini. Saya lihat wajahnya ada kemiripan ini, ya. Jadi judulnya juga disesuaikan dengan wajah saudara-saudara. Judulnya adalah Kiat Menghadapi Persoalan Hidup, karena ini wajah-wajah banyak masalah, ya. Benar. Ada yang tidak mengerti bahasa Indonesia? Yang ada, ya bantu saja di sebelahnya untuk menerjemahkan, ya. Saya sebetulnya ingin menerjemahkan, tapi saya tidak bisa. Bapak Ibu sekalian, banyak orang kalau disebut saudara banyak masalah tersinggung. Padahal justru kualitas orang itu ditentukan oleh masalah yang dihadapi. Benar? Nabi Muhammad punya masalah tidak? Jawab. Punya masalah tidak? Punya. Sedikit atau banyak? Banyak. Ringan atau berat, Bu? Sederhana atau kompleks? Hasilnya hina atau mulia? Tuh, begitu. Jadi kalau kita bertubi-tubi masalah, itu ciri-ciri tuh kita bakal mulia kalau lulus. Masalah itu nikmat dari Allah. Saudara, dari SD ke SMP naik oleh ujian, benar? Ujian itu sekumpulan masalah terpilih. Dari SMP ke SMA naik oleh ujian, benar? Masuk ke sini juga ujian. Kita bayar tuh untuk diuji, ya. Para bapak sampai nyicil supaya anaknya diuji. Jadi ujian tuh nikmat. Dan soal itu tidak ada yang bahaya. Yang bahaya dalam ujian bukan soalnya, tapi salah jawabannya. Ini penting, karena kita sering takut oleh soal, bukan takut salah menjawab. Jangan takut hidup ini. Ini dilihat dari depan, walaupun dandan masalahnya kompleks. Emang keren, tinggal di mana, di Jerman, dia belum tahu, nyeloknya di sini. Nah, Ibu Bapak, jadi ini 3 kota ini judulnya sama, tidak apa-apa. Ya. Mana? Itu tempat ibu-ibu. Nah, cukup, duduk. Dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, pasti konsentrasi lihat yang berat. Duduk, bergerak. Ya. Minum Bapak, ya. Nah. Cukup, udah. Terus kita simpan dulu. Hukum mendengar ilmu wajib, hukum motret tidak jelas. Ya, nah. Baik, sepakat dulu ya, bahwa hidup ini adalah perpindahan dari satu persoalan ke persoalan lain. Mustahil hidup tanpa persoalan. Mustahil. Kita tidak dirancang untuk takut terhadap persoalan, tapi kita dirancang untuk mulia karena persoalan. Setuju? Orang gagal dalam hidup pasti bukan karena persoalan hidup, tapi karena salah menyikapi persoalan. Sepakat ini? Sepakat tidak nih?
Ya, jadi jangan takut ngadepin masalah di depan, ya. Nggak ada yang gawat. Yang gawat cuma satu, salah menyikapinya. Mungkinkah Allah menguji kita dengan sesuatu yang tidak sanggup kita lakukan? Tidak mungkin. Pasti semua udah diukur. Tidak ada pelajar SD dikasih ujian SMA, tak ada. Dan tak ada persoalan yang tidak ada solusinya. Mustahil seorang guru membuat soal dan muridnya bingung. Bu guru, ini soal susah. Kata guru, memang saya juga ngaram. Tidak mungkin. Pasti guru buat soal adalah hikmahnya. Sepakat? Satu, resep yang pertama menghadapi persoalan hidup adalah hati harus siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Ini mutlak. Siap dengan yang cocok dan siap dengan yang tidak cocok. Mengapa? Karena hidup tidak mungkin selamanya cocok dengan keinginan. Kalau saya lihat dari depan, ini wajah sering tidak cocoknya, tapi masih hidup juga ya. Benar? Benar. Ingin banyak uang yang terjadi banyak hutang. Punya anak ingin soleh ngelawan. Macam-macam yang tidak cocok. Tapi ingat, tidak cocok menurut kita belum tentu jelek menurut Allah. Surat Al-Baqarah ayat 216. Ini ayat penting sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu, dan boleh jadi engkau suka sesuatu padahal jelek menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Tidak mungkin semua keinginan tercapai, mustahil, kacau. Coba, ibu ingin sehat? Ibu ingin sehat? Bapak ingin sehat? Orang lain ingin sehat? Kalau semua orang sehat, apa yang terjadi? Dokter saling menyuntik satu sama lain. Rumah sakit sepi, apotek tutup, farmasi bangkrut, fakultas kedokteran sepi, ya harus ada yang sakit. Makanya saya sakit gigi juga, akhir rezeki apotek nih. Sakit tidak bahaya. Yang jadi masalah bukan sakit, tapi salah menyikapi sakit atau salah menyikapi sehat. Saya mohon maaf, boleh saya cerita adik saya sendiri? Adik saya yang ketiga, waktu kecil panas di lumbal, diambil sumsum tulang belakang. Zaman dulu teknologi belum bagus syariatnya. Akibatnya separuh badannya lumpuh. Waktu kecil itu, mata jadi juling, telinga tidak mendengar. Waktu SMA jalan masih diseret kakinya, tapi ketika kuliah sudah digendong, sudah tidak bisa jalan. Ke masjid digendong, berbaring di masjid. Ditanya, Dek, karena jarang mengeluh, kenapa kok jarang mengeluh? Lalu jawabannya sederhana, kenapa harus mengeluh? Tubuh ini milik Allah. Sesuka Allah saja berbuat apa yang dimilikinya. Kalau orang lain banyak pahala dengan banyak amalnya, mudah-mudahan saya punya pahala kalau saya bisa bersabar. Sakit memang, tapi sikapnya benar-benar membuat saya bisa tobat. Kuliah sudah tuli tuh, dia pakai sebelah, pakai alat perekam. Saya tanya, Dek, kenapa harus kuliah? Padahal udah susah. Kuliah itu ibadah. Saya tidak tahu saya punya umur atau tidak, tapi saya mau sempurnakan karena bagi saya kuliah adalah ibadah. Dan memang meninggal sebelum dia wisuda. Tapi Masya Allah, tidak banyak bicara. Sakitnya itu justru yang membuka mata hati banyak orang. Jadi sakit bukan masalah, sikap terhadap sakit dan sikap terhadap sehat yang sering salah. Benar?
Berapa banyak orang yang mulia karena sakitnya, berapa banyak orang yang hina karena sehatnya. Makanya kalau ada mau sakit, jangan dulu berburuk sangka, pasti ada hikmah di sini. Digigit anjing baik buruk? Sakit. Kita tidak boleh so tahu. Ada orang yang berdoa, ya Allah, saya ingin menikah, saya belum punya jodoh. Doalah minta jodoh, dan keluar dari rumah ada yang tertarik kepada dia, langsung mengejar. Masalahnya dia menggonggong, kaki digigit. Dia heran, mengapa minta jodoh yang datang anjing? Memang betina itu anjing. Dia dibawa ke rumah sakit, lalu diopname. Hari berganti hari, barulah tahu rahasia takdir. Ternyata jodohnya perawat. Allah tahu jodoh dia di rumah sakit. Dan demi terjadinya takdir ketemu dengan calonnya, karena memang bagian perawatan gigitan anjing, maka SOP harus dipenuhi, standar prosedur itunya. Makanya gigitnya anjing, tidak buaya. Kalau buaya habis dia, tidak sempat menikah. Jangan buruk sangka, pasti ada hikmah, pasti ada hikmah. Sekali lagi saya mohon maaf kalau cerita tentang diri, sebetulnya sejelek-jelek cerita tentang diri, saya juga tidak mengerti kenapa saya jadi begini. Ayah tentara, saya cita-cita masuk akabri, tapi tidak jadi karena kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, malah jadi KIAI gitu. Jadi barokah. Jadi enggak ada jalan bagi kita untuk terpukul oleh kejadian yang tidak enak kalau kita bisa mengambil hikmah. Benar? Sebetulnya saya senang kalau ada yang bisa menerjemahkan. Ini ada yang mengerti semua ya? Oh ya. Pokoknya tanggung jawab yang mengerti nanti menerjemahkan. Nah, nanti saja kalau sudah pulang. Satu apa? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Sedia payung sebelum hujan. Pasti lebih tenang dibanding dengan tidak menyiapkan payung. Benar? 2. Kalau sudah terjadi, apa kuncinya? Ridho. Apa? Ulangi. Sekali lagi. Ridho. Wa man radiya falahu ridho. Apapun yang sudah terjadi, itu takdir namanya. Sedang jalan, genteng jatuh kena jidat. Saya tidak terima. Saya tidak terima. Ini konyol. Bagaimana tidak terima? Sedang tanda terimanya sudah jelas. Benjol, merah, kunang-kunang. Orang sering menderita bukan oleh kenyataan. Orang menderita karena tidak bisa menerima kenyataan. Benar? Siapa ibu-ibu yang paling menderita? Sebentar saya lihat ya. Saya tahu. Yang paling tidak nerima hidung yang ada, ya kan? Dia lihat cermin karena dia nggak terima hidung yang ada, nyelak. Ini hidung kutil, begitulah. Padahal itu kutil. Itu salah lagi. Orang yang tidak nerima ingin kelihatan langsing, dari tadi tahan napas, capek. Ingin yang kelihatan putih, direndam ya. Paling capek dalam hidup adalah tidak menerima kenyataan. Padahal kenyataan tidak bahaya. Yang bahaya itu tidak nerima. Tiap orang punya takdir masing-masing, benar? Jangankan satu lingkungan seperti ini, adik kakak aja beda-beda takdirnya. Ibu sama, bapak sama, anak beda wajah,
beda karakter, beda rezeki, beda jodoh, benar? Itu adik kakak, jangankan adik kakak, kembar aja beda-beda tuh. Ada teman saya kembar Pak, adiknya nikah dengan orang kaya, kakaknya nikah dengan orang yang paling kaya Pak. Kenapa nggak boleh? Tuh dasar dengki, kita mah nggak boleh dua-duanya kaya, satu harus miskin model kita. Nah ibu bapak suka-suka Allah lah, kita dikasih episode apa aja, benar? Hei benar? Nih ya, ini teh apa? Konjen. Kok bagusan konjen daripada kedutaannya? Benar. Ibu langsung nempel eloknya, belum juga tamat ya. Semalam ceramah di sana ya, Masya Allah. Ini ruangan indah karena warna-warni nih. Coba lihat, ada hijau ini. Coba kalau sewarna ini hitam, dinding hitam, lampu hitam, cat hitam. Ini konjen horor namanya. Gak ada yang nyaman. Dengar orang yang nyanyi, yang ngaji, Bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi enak karena suaranya berwarna. Lagu Bintang Kecil itu enak bukan karena syairnya. Apa yang aneh, bintang kecil kayak gitu ya. Bintang kecil di langit yang biru, cuman suara. Coba kalau rata, bintang kecil yang biru amat banyak, itu depresi dan mana? Ini serius ini ketawa-ketawa berbobot harusnya. Mata indah karena melihat warna, telinga indah karena suara berwarna, hidup juga indah kalau hidup. Itulah sebabnya ada dipuji, dicaci, sehat, sakit, ada, tiada, datang, pergi, disukai, dimurkai. Itu just color. Apa? Kan ada just hujan, just color ya. Hanya warna. Tes, ibu mau dipuji suami ibu nggak? Jawab, harus punya keputusan, mau atau tidak. Nah gitu, jangan suka ngambang hidup ini ya. Ibu mau dipuji suami? Pak, tes. Setiap lihat istri, puji sebanyak mungkin, lihat hasilnya. Belum juga mulai mujinya udah bosan Pak. Bangun tidur, duhai istriku, engkau bagai rembulan dari jauh sekali. Karena kalau dekat sama-sama tahu ya. Mau masuk ke kamar mandi ketemu lagi, duhai istriku, engkau bagai gelembung sabun. Pas ke dapur ada lagi, duhai istriku, engkau bagai ceplok telur. 5 duhai mual ya gue. Maaf. Jadi jangan heran kalau ada yang suka, ada yang tidak suka, sehat, sakit, muda, susah, ya, gembira, sedih. Ini hanya warna hidup. Kuncinya adalah sikap, bukan pada warnanya. Benar? Orang mau muji, bagaimana kita bersikap. Orang nyaci, ya suka-suka dia, bagaimana kita bersikap. Masya Allah. Nah, ridho, ridho bukan akhir, ridho itu awal. Nasi jadi bubur harus ridho, tapi cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Jadi kita nggak boleh berhenti dalam satu takdir, tapi kita harus bergerak ke takdir lainnya. Cuma nggak bisa bergerak kalau nggak ridho. Kayak belok kiri kanan macet tuh, pakai ke kanan coba ke kiri, ini stres. Udah jelas di kanan ya. Ada tuh di Indonesia sakit gigi ridho sambil pergi ke dokter gigi. Sesampainya di dokter gigi ada tulisan, maaf dokter hari ini tidak praktek karena sedang sakit gigi.
Tahu gini saya nggak akan pergi. Nah ini stres. Bagaimana nggak pergi? Udah nyampe. Banyak orang yang hidupnya tuh nggak nerima. Terima dulu, perbaiki. Gitu aja itu, ya kan? Mau gimana lagi? Saya juga diuji oleh Allah. Di Indonesia mah nyaris nggak pernah sakit gigi. Nah kemarin tuh sakit gigi itu kan sakit yang paling dramatis, Pak. Udah sakitnya nggak bisa diceritakan, jarang ada yang nengok, ya kan? Kalaupun dia tengok bawa makanan makin keki, ya kan? Karena yang makan yang nungguin. Aduh, Masya Allah, sakit, dingin lagi, ya tapi gimana? Udah episodenya begini, nggak bisa. Kenapa ya di Indonesia saya nggak sakit? Ini kan lagi di Jerman, ya. Terima itu sakit, cenut-cenutan segimana juga pasti ada hikmah, sambil cari obatnya, sambil tobat. Nggak perlu kita menyesali keadaan, yang perlu tuh memperbaiki keadaan. Setuju? Hati ridho terhadap takdir yang ada sambil ikhtiar memperbaiki takdir. Jadi pindah ke takdir lainnya. Bisa itu. Bisa dipahami ini, Bu? Enak loh, ya. Waduh, jangan coba kalau kita nggak tinggal di Jerman. Udah lagi di Jerman sekarang. Pindah kemana? Cuma tuh pindah saja. Jangan suka berat terhadap yang udah. Terima dulu. Coba tes ibu-ibu, Bu. Kalau dipotret pilih, mendingan bagusan potretnya atau bagusan aslinya? Jawab. Mending bagusan aslinya. Menderita. Kalau saya ingin gini, aslinya bagus, potretnya bagus. Itu paling menderita. Jadi bagaimana kalau dipotret ingin bahagia, nggak usah dipikirin hasilnya, ya. Kita kan capek mikirin hasilnya. Kan wajah yang ini bukan yang dipotret. Tapi kita mah suka nggak nerima wajah yang ada. Makanya di Facebook, di BlackBerry itu diatur posisinya. Ini teh apa-apa nyiksa diri. Kita kalau mau dipotret kan didempul dulu, kasih ini, kasih ini. Udah gitu diarsir pakai komputer jadi mulus sampai dia sendiri heran. Saya nggak nyangka ya saya secakep ini. Emang gak ada yang nyangka. Udah gitu digedein, dipasang, datang tamu. Ibu, ini potret siapa? Saya. Potret. Nah, itu teh seni nyiksa diri, Bu. Bukan tidak boleh dipotret cok buat dokumentasi, tapi ya biasa aja. Makanya ibu-ibu nggak usah suka lihat foto zaman SMA, ya. Apalagi suka dipamer nih, lihat mama dulu, ya. Aduh. Ibu harus sadar udah beda zaman. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu. Sekarang dipakai lagi lebih lucu lah. Udahlah, semuanya ada waktunya. Setuju? Tuh, kalau jelek hapus, biarin aja. Udah. Pokoknya paling enak dalam hidup adalah just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok. Satu apa? Siap. Dua, ridho. Tiga, jangan mempersulit diri. Nah, ini sudah mulai nih. Jadi pertama sebelum kejadian harus prepare. Niat harus, keinginan boleh, ikhtiar wajib, keputusan terserah Allah. Nggak boleh ngunci, karena belum tentu yang terbaik. Betul? Saya juga udah ada jadwalnya, harus ke sini, harus ke sana, besok harus ke Amsterdam. Ya sok bikin jadwal, beli tiket, tapi dah harus siap. Belum tentu cocok dengan yang terjadi, nggak apa-apa. Saya kesini juga siap, siap ada, siap tiada yang nggak dengar. Kalau nggak ada yang dengar, tidur aja, gampang ya. Yang penting luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, serahkan kepada Allah. Nggak harus yang kita inginkan terjadi. Yang penting apa yang terbaik menurut Allah yang terjadi. Dan sebab yang kita inginkan belum tentu bagus.
Makanya orang-orang yang di kedutaan atau di konjen yang suka stres pasti tuh kurang yakin ke Allah. Tinggal istiqoroh. Musim mutasi itu bukan mutilasi, ya biasa aja. Wah, tenang aja, nggak ada yang gawat dalam hidup. Yang gawat mah nggak ngerti. 3, jangan mempersulit diri. Yassiru wala tu'assir. Mudahkan urusan. Nah, kita tuh hobinya ngarang, Bu. Kalau ada apa-apa tuh dipertegang, didramatisir, dipersulit. Jadi kita tuh menderita tuh bukan oleh kenyataan, tapi oleh karangan. Dan banyak kita menangis, udah capek, tahu-tahu lewat gitu aja, nggak seserem yang diduga, ya Bu ya. Ibu kan udah agak lama ya di dunia ya. Mana yang agak lama? Apa agak lama kan? Saya 50 tahun umur sekarang. Udah banyak yang dialami dalam hidup ini, kepahitan, kesulitan. Bahkan guru saya gini ngajarinnya. Katanya. Oh, anak Jerman ya. Lihat sini. Dengar. Ini guru saya cerita gini sebelum musim badai dulu. Nggak bisa jadi seorang ulama yang matang sebelum merasakan ilmu kelapa. Apa itu ilmu kelapa? 1, bekal dijatuhkan dari pohon. Nggak ada kelapa keluar saripatinya di atas, ya kan? Dan jatuh dari pohon nggak pernah pelan. Suka ada kelapa melayang, nggak. Siapa nih? Ada bapaknya enggak? Ini bukan bapaknya. Masa bukan yang ini? Ada beda. Mau kritik ini enggak? Ya sudahlah, nggak apa-apa. Bukan urusan saya perkara rambutnya. Terus kan? Ini lihat ke sini. Sampai di mana barusan? Udah jatuh. Bukannya ditolong, dijambak, dijenggutin sampai gundul, ya kan? Coba kelapa kalau udah jatuh disabutin sabutnya. Udah gundul diketokin sampai belah. Udah belah dicungkil dulu, Pak. Udah dicungkil disisit dulu sampai bersih. Udah bersih diparut. Udah diparut 5 tahun, Pak. Baru tahun ini saya diizinkan lagi dakwah oleh guru nih. Januari sudah siap sekarang. Ya, berangkat, pergi kemana aja untuk dakwah. Makanya yang tadinya niat nengok anak jadi robat, jadi untuk dakwah. Jadi aja begini ya. Karena diperas, dibanting, karena itu ternyata baik. Gak kebayang zaman selebritis dulu ya. Wah, zaman dulu benar, Pak. Kalau saya ditanya sekarang mana yang lebih bahaya, dipuji atau dicaci? Demi Allah, dipuji, dikagumi, disanjung jauh lebih bahaya daripada dicaci. Dekat dengan kemunafikan.